Bab 173. Berhenti. Berita kematian Bill Zhuang dengan cepat menyebar ke seluruh Jiangsu. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 4 tuan muda Jiangsu, dan dia adalah keturunan langsung dari keluarga Zhuang. Kematiannya yang mendadak tentu saja merupakan berita besar. Banyak orang dari keluarga kaya Jiangsu tahu apa yang terjadi di rumah lelang Mengji tadi malam, dan mereka dapat merasakan hujan akan segera datang. Kejadian ini tidak hanya melibatkan sang keluarga Zhuang, tapi juga keluarga Meng dari ibu kota provinsi. Tuan Yang, Bill Zhuang sudah mati. Jerry yang masih berada di ruangan David Qin, dengan cepat menerima telepon dari Yoshua Guan. Setelah Jerry yang keluar dari ruangan, dia berkata, "Aku yang membunuhnya di depan keluarga Meng." Mendengar ini, Yoshua Guan pun menarik nafas dalam-dalam. Ketika Jerry yang keluar dari klub Dragon Rise dengan aman dan sehat tadi malam, dia sudah menyadari hal ini. Sekarang Jerry yang mengakuinya di depan keluarga Meng, dan ini membuatnya merasa kaget. Keluarga Zhuang telah menyatakan perang terhadap keluarga Guan. Aku pikir ini baru permulaan. Keluarga Zhuang akan mencarimu sebentar lagi, sebaiknya Anda bersiap-siap, kata Yoshua Guan dengan suara yang dalam. Jerry yang mencibir, jika keluarga Zhuang hanya menargetkan aku, mereka masih dapat hidup. Tapi jika dia berani menargetkan orang-orang di sekitarku, maka keluarga Zhuang tidak punya alasan untuk hidup. Kalimat ini sangat sombong dan mengguncang hati Yoshua Guan, tetapi memikirkan situasi di mana keluarga Guan hampir hancur, dia tahu bahwa Jerry yang tidak bercanda. Aku terlalu khawatir. Yoshua Guan tersenyum pahit. Apakah kamu bisa menangani keluarga Zhuang? Jerry yang tiba-tiba bertanya lagi. Memikirkan sosok hebat seperti Jerry yang di belakang keluarga Guan, Yoshua Guan penuh dengan percaya diri, dan dia tersenyum sepenuh hati. Jika keluarga Zhuang benar-benar menganggap lemah keluarga Guan, mereka salah. Tuan Yang, jangan khawatir, keluarga Zhuang tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Jika keluarga Meng ikut campur, beritahu aku sesegera mungkin. Jerry yang khawatir, dan memperingatkan lagi. Ya, Tuan Yang. Yoshua Guan berkata dengan suara yang dalam. Lagi pula, hal itu terjadi di rumah lelang Mengji, dan keluarga Zhuang serta keluarga Meng memiliki hubungan yang erat. Jika keluarga Meng ikut campur, keluarga Guan tidak akan memiliki peluang untuk menang. Setelah menutup telepon, Jerry yang ragu sejenak, lalu menelepon seorang. CEO. Tepat setelah menerima panggilan Jerry Yang, suara bersemangat Robin Luo dapat terdengar. Dia diatur oleh Jerry Yang untuk menangani properti keluarga Yang di kota Zhou, dan dia sudah lama tidak melihat Jerry Yang. Jerry Yang bertanya, bagaimana dengan urusan di kota Zhou? Robin Luo dengan cepat melaporkan, CEO. Semua industri keluarga yang telah terintegrasi, dan grup Dahe saat ini sebanding dengan keluarga teratas. Baguslah, suruh Ken Kokian datang ke rumah sakit untuk menemuiku, kata Jerry Yang. Ketua, apakah ada masalah di Jiangsu? Robin Luo bertanya dengan cemas. Bukan hal besar, kamu hanya perlu mengurus kota Zhou, tidak lama lagi kamu harus kembali. Jerry yang secara alami tahu bahwa Robin Luo ingin mengikutinya, jadi dia segera membuat janji padanya. Robin Luo sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, dan dengan cepat berkata, aku akan menunggu perintah CEO kapan saja. Meskipun Jerry yang tidak takut pada keluarga Zhuang, sekarang Charles Ma telah diutus untuk melatih sekelompok orang kuat dari keluarga Guan, jadi tidak ada orang di sekitarnya untuk saat ini, jadi dia memanggil Ken Kokian datang untuk menghindari masalah. Yumi Qin dilindungi oleh Samba, jadi dia meminta Ken Kokian untuk melindungi Lesi Qin. Hanya ketika keamanan keluarganya terjamin, Jerry yang dapat merasa tenang. Dari kota Zhou ke Jiangsu hanya membutuhkan 1 jam perjalanan, sekitar 40 menit, dan Ken Kokian pun tiba di rumah sakit. Kakak Chen. Ken Kokian menunjukkan ekspresi hormat, di depan Jerry Yang, dia tidak berani mengabaikannya sedikit pun. Dalam beberapa waktu ini, kamu diam-diam melindungi istriku, jika ada yang aneh, tolong segera beritahu aku. Jerry yang menjelaskan dengan serius. Iya.
Kenko kian segera berdiri tegak dengan hormat. Meski sudah bertahun-tahun meninggalkan perbatasan utara, energi di tubuhnya masih ada. Segera setelah itu, Jerry yang secara pribadi memanggil Samba dan menyuruhnya untuk melindungi Yumikin. Setelah semua ini diatur, dia merasa lega. Jerry yang, aku merasa lukaku telah sembuh, dan aku dapat keluar dari rumah sakit. Setelah berbaring di rumah sakit selama 2 hari berturut-turut, Davidkin merasa tidak nyaman. Yang paling penting adalah dia mengkhawatirkan perusahaan, lagi pula dia sekarang adalah general manajer bahan bangunan Longhe, dan dia tiba-tiba dirawat di rumah sakit tidak lama setelah dia menjabat. Jerry yang berkata dengan getir, "Ayah, tidak ada gunanya kamu memberitahuku, hanya jika Lesi dan Yumi setuju, aku baru setuju." Menurutnya, jika cedera Davidkin dialami oleh prajurit di perbatasan utara, mereka bahkan tidak perlu dirawat di rumah sakit sama sekali, dan tidak perlu menunda latihan. Tapi Lesikin dan Yumikin tidak setuju dengan Davidkin keluar dari rumah sakit, jadi Jerry yang tidak punya pilihan selain tetap di sisinya. Keduanya mengobrol ketika dokter datang. Setelah memeriksa Davidkin, dokter yang hadir berkata langsung, "Kamu bisa keluar dari rumah sakit." Dengan izin dokter, Jerry yang tidak punya alasan untuk mencegah Davidkin keluar dari rumah sakit, atas permintaan kuat Davidkin, dia segera mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah sakit. Ketika Jerry yang mengantar Davidkin ke rumah kontrakan, Yurizo masih sama saja, duduk di sofa, memegang remote control di tangannya, menatap lurus ke layar TV. Masih banyak sisa-sisa kulit buah di atas meja kopi, dan masih banyak kotak makan sekali pakai di tempat sampah di sampingnya. Bisa dibayangkan bagaimana hidupnya selama Davidkin dirawat di rumah sakit. Dalam beberapa hari terakhir, Yurizo belum pernah ke rumah sakit, dan ketika Davidkin pulang, dia hanya mengangkat kepalanya sebentar dan melihat kembali ke TV. Suasana hati Davidkin yang baik setelah keluar dari rumah sakit tiba-tiba menghilang, dia menjatuhkan barang-barangnya dan meninggalkan rumah. Jerry yang, aku benar-benar tidak bisa hidup dengan wanita ini lagi. Ketika dia keluar, Davidkin tampak sedih. Jika Jerry yang bertemu dengan wanita seperti ini, dia juga tidak akan bisa hidup dengannya, tapi dia tidak bisa mengatakan ini di depan Davidkin. Aku dulu berpikir bahwa wanita ini dapat berubah, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar tidak dapat berubah. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana aku bisa menghabiskan seluruh hidupku dengan wanita ini. Mata Davidkin merah, dia merasa sedih dan sangat kecewa pada Yurizo. Oke, ayah, jangan terlalu banyak berpikir. Lagi pula kamu akan pergi bekerja sepanjang hari, dan kamu tidak bisa melihatnya, jadi kamu tidak akan memikirkannya. Jerry yang pun tersenyum. Davidkin tersenyum pahit, jangan bicarakan itu. Ayo pergi ke perusahaan. 20 menit kemudian, di perusahaan bahan bangunan Longhe. Ini adalah pertama kalinya Jerry yang datang ke perusahaan bahan bangunan Longhe. Ketika keluarga yang dari kota Zhou memberinya 49% saham bahan bangunan Longhe, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Hei, bukankah ini manajer Qin yang meminta cuti sakit setelah bekerja selama beberapa hari? Sembuhnya cepat sekali. Keduanya baru saja memasuki perusahaan, dan seorang pria parubaya yang agak botak memandang Davidkin sambil tersenyum. Sepertinya dia mengkhawatirkan Davidkin, tapi nadanya penuh sarkasme. CEO Qin adalah orang dalam, meminta cuti beberapa hari bukanlah hal besar, bahkan jika dia tidak datang selama setahun, itu tidak masalah. Di belakang pria parubaya botak itu, seorang wanita muda dengan pakaian bisnis ketat berkata sambil tersenyum. Setelah Jerry yang menyerahkan bahan bangunan Longhe kepada Davidkin, dia tidak pernah ikut campur dalam urusan perusahaan. Dia awalnya mengira semuanya berjalan dengan baik, tetapi sekarang tampaknya itu tidak mudah. Di dada pria parubaya botak itu, ada papan nama wakil presiden. Tak heran dia berani bertindak lancang di depan Davidkin. Sedangkan untuk wanita itu, dia adalah sekretaris. Kali ini, keduanya berbicara bersamaan, yang langsung menarik perhatian banyak karyawan. Ekspresi Davidkin jelek,
dia awalnya ingin menggunakan kemampuannya sendiri untuk menangani semua yang ada di perusahaan, tetapi malah ketahuan Jerry Yang. Semuanya, pergi ke ruang konferensi besar untuk rapat dalam 5 menit. David Qin segera berteriak. Presiden Qin, maafkan aku harus bertemu dengan seorang klien, jadi aku tidak bisa menemanimu. Setelah pria botak selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. CEO Qin, ada sesuatu yang harus aku hadiri, jadi aku juga tidak akan berpartisipasi. Sekretaris itu juga berkata sambil tersenyum. CEO Qin, ada yang harus aku lakukan juga. Dengan kata-kata pria botak, termasuk dia, 5 eksekutif perusahaan secara berturut-turut menyatakan bahwa mereka tidak punya waktu untuk menghadiri pertemuan tersebut. Berhenti. David Qin sangat marah sehingga dia berteriak pada pria botak yang sudah berjalan ke pintu. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.